ngambil misalnya katakanlah tempenya, kacang tanahnya, atau apa yang tersedia di rumah kita olah, kita masak. Sebenarnya kita ngambil sebagian kecil. Jadi nggak usah menu yang sangat berbeda sekali dengan masakan sehari-hari begitu ya. Tidak akan menyusahkan orang tua, menyusahkan si ibu harus belanja sendiri, harus bikin sendiri. Dan belum tentu juga anaknya suka. Betul gitu kan. ya. Tadi penambahan bahan perasa tadi ya. Perasa itu bagaimana? Tadi kan boleh diberikan bawang putih nih. Bawang putih dikeprek aja untuk menambah Jadi aroma. tidak pedas ya kalau bawang putih itu rasanya enggak. Kalau berambang. Oh iya, yang bawang merah gitu ya. Kalau bawang putih enggak ya, hanya sebagai rasa saja. Rasanya ya. lebih kuat mungkin ya. Kemudian mungkin bisa diberikan yang lain. Misalnya katakanlah kalau komposisinya misalnya wortel, brokoli, kentang, ya daun seledri boleh gitu ya. Atau komposisi tahu, tempe dan lain mungkin daun salam atau serai boleh. Jadi yang kira-kira matching gitu ya, sehingga memberikan aroma makanan menjadi gitu sedap boleh. Tapi tidak ikut di blender. Iya, karena kan itu hanya perasa. Jadi pada saat makan dipisahkan. Betul. Gitu ya. Jadi tadi sudah ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan yang terakhir lemak. Biasanya penambahan lemak itu jadi saat sudah matang, kemudian sudah di blender, nanti masih hangat-hangat, boleh ditambah olive oil atau minyak zaitun. Minyak zaitun bisa, minyak virgin coconut oil, atau minyak kelapa gitu ya, atau juga margarin bisa, 1 sendok teh campurkan. Itu sebagai sumber lemaknya. Seringkali memang fase makan ini tadi anak bisa mengalami penurunan berat badan. Satu masalahnya, iya kalau mau nggak mau juga volumenya, frekuensinya, ya itu juga nanti pasti berpengaruh ke berat badan. Untuk MPAS ini apakah juga diberikan 3 kali sehari sebagaimana juga orang dewasa makan gitu dokter? Awal-awal mungkin dicoba 2 kali dulu ya. 2 kali. Makan besar 2 kali, sehingga mungkin buah. Ketika 2 kali dirasa anak ini masih ada tanda lapar, kadang tanda lapar itu apa ya? Anak yang kelihatan kalau mau tidur mungkin ngeringi apa itu ya, istilahnya orang Jawa ngeringi itu mungkin dia masih lapar, boleh diberikan mungkin setengah porsi atau apa, dicoba lagi ditingkatkan, bisa sampai 3 kali. Tergantung bagaimana si anak ini meresponnya ya, mungkin dia suka buah, plus mungkin nanti snack, mungkin biskuit. Oh ya, biskuit bayi. Bukan tahu isi ya, sudah. Oh iya, ngomong-ngomong soal makanan ini, biasanya kan orang tua mau praktis, memang beli yang instan atau juga fast food kan. Biasa mamanya pengen jalan-jalan ke mall, lupa nggak blender makanan kali ya dokter ya, terus biar gampang beli mampir di apalah kedai fast food begitu dan diberikan kepada anaknya. Itu bagaimana dokter seperti itu? Ya secara pasti ya dari sisi penyiapan mungkin dia bahan, penyiapan dan sebagainya pasti beda dengan yang kita buat di rumah. Tetapi kalau memang betul-betul terpaksa ya apa boleh buat, ya boleh kan sering-sering gitu ya. Memang sebaiknya sih. Karena nanti pengucapan anak juga terbiasa dengan makanan yang rasa yang kuat. Iya, rasa kuat sekali. Sehingga mesti akhirnya dengan makan rumahan enggak mau lagi. Apa yang males gitu ya. Enggak selahap kalau dengan makanan di luar. Betul ya. Kan sekarang sih banyak produk yang ditawarkan ke ibu-ibu seperti itu. Cuma tetap disarankan sebenarnya yang paling baik adalah makanan rumahan. Iya, gitu ya. Baik, kembali lagi ke kreativitas dari bunda-bunda semuanya untuk mempersiapkan MPASI ini. Untuk yang pertama kali umur 6 bulan tentunya harus halus sekali ya dokter, harus halus sekali. Kemudian mulai agak-agak bertekstur itu nanti mungkin usia 8-9 bulan mulai bukan blender yang halus, mungkin ada campuran kasarnya sedikit ya. Mungkin separuh di blender, separuh nasi lembek begitu atau gimana? Nasi lembek. Ketika kita ngadu itu lama-lama sebenarnya sudah hancur ya. Diaduk terus itu kan lama-lama juga akan jadi halus teksturnya. Boleh 8-9 bulan nanti udah mulai di ini. Terus hal-hal yang lain misalnya pada kasus alergi biasanya orang tua takut, dok ini kakaknya dulu alergi atau mungkin kakek neneknya ada yang asma dan sebagainya, boleh nggak diberikan telur dan sebagainya. Ya biasanya alergi itu dipicu oleh protein dia dengan berat molekul tinggi seperti seafood, telur, ayam dan semua yang mengandung telur ayam, maksudnya kayak katakanlah cake dan sebagainya ya. Biasanya kita sarankan untuk yang dia berbakat alergi
ditunda dulu. Atau mungkin sumber proteinnya diganti dengan ikan dari air tawar seperti mujair, gurame, lele. Begitu. Ya, iya, tetap boleh tetap ikan tapi ikan anak air tawar. dapat. Ya, begitu. Kemudian nanti setelah 8-9 kan agak kasar ya, anak juga sudah mulai tumbuh gigi biasanya. Anak sudah mulai meraih makanan, boleh diberikan finger food. Finger food itu makanan dipotong mungkin sebesar jari mereka ya, ada supaya bisa dipegang. Mau wortel dikukus dipegang, atau mau mungkin pepaya yang lunak itu dipotong-potong dia pegang, boleh. Ya, karena bagaimanapun tadi saya katakan untuk mengunyah itu perlu latihan. Ada setidaknya 10-15 kali, adanya supaya anak benar-benar terbiasa memasukkannya seberapa biar nggak terselak atau tersedak. Seberapa sih, jadi harus butuh. Kadang orang sekali ini dok tambah tumpah, sekali aja sudah nggak mau, padahal butuh. Sama seperti anak mulai berjalan kan mesti jatuh, dan jatuhnya pasti berulang-ulang, nggak cukup sekali. Gitu ya. Baik, untuk bisa mengetahui bahwa anak ini sudah kenyang, apakah dari tekanan perutnya atau dia nggak mau, atau mungkin kadang-kadang kan keluar lagi ya dok? Iya, itu bagaimana dokter? Jadi biasanya prinsipnya kalau anak masih terbuka mulutnya, masih selain mangap juga masih mau sebenarnya masih mau berarti. Iya. Tapi kalau sudah menutup mengunci mulutnya, ya sudah begitu bisa. Ya. Pasti nanti apakah kecukupan MPASI ini cukup enggak, kita pantau dengan berat badan biasanya. Ada perkembangan itu. Berat badan kan harus dipantau. Apakah cukup ataukah kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang ini. Gitu. Nanti sambil kontrol. Biasanya sih waktu imunisasi ya, pasti kita kelihatan grafiknya. Terus mulai anak usia 1 tahun, sebenarnya makanan keluarga, jadi apapun yang tersedia di rumah boleh diberikan. Kecuali sambal. Kalau ibunya suka penyetan, mending disingkirkan dulu. Oke. Iya. Jadi makanan rumah seperti sayur, ikan, apa itu juga sudah bisa di keluarga, apapun yang penting tidak kasar, tidak pedas, tidak asam atau kecut gitu ya. Kebanyakan orang kan mendadak saya blender terus sampai usia 1 tahun lebih ya. Soalnya mau praktis biar ini cepat makannya. Nah, padahal kalau secara kalori, volume makanan dengan yang lebih cair lebih kecil daripada makan lebih padat. Oh begitu. Ya, volumenya banyak tapi kalorinya sedikit. Iya kan? Iya. Banyak tuh. Iya, tapi kalorinya sedikit karena dia teksturnya lebih cair. Gitu. Dan tadi saya sampaikan bahwa mengunyah penting untuk anak dia belajar bicara. Seringkali ketika terlambat memberikan makanan padat, ya yang bertekstur ya, supaya dia mengunyah, akhirnya anak ini bilang ada dampak yang bicaranya agak lambat begitu. Iya. Baik. Yang mesti harus diperhatikan oleh para orang tua. Bukan hanya sekedar yang penting masuk, bukan. Sebenarnya ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan, karena efeknya sangat besar sekali pada anak-anak. Dan barangkali informasi ini juga harus disampaikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin lain kali kita tidak bisa menyuapkan makanan ini sendiri karena minta tolong ke nenek mungkin atau ke pengasuh. Jadi memang harus paham juga ya untuk hal seperti ini ya. Jadi memang informasi ini mesti ditularkan ke orang-orang yang dari sekitar gitu ya, supaya sama nanti pemberian dari sama ibunya udah rapi, udah bagus, ternyata dipegang orang lain berubah. Iya, kadang-kadang kan ada yang mungkin karena kesibukan mungkin dititipkan ke rumah tantenya, ke apa gitu. Mungkin anak-anak akan mengalami pengalaman yang berbeda ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi harus di briefing betul ini kayaknya supaya sama begitu ya. Iya, betul. Dan psikis anak pasti akan sangat terpengaruh biasanya. Iya. Ini orang-orang Indonesia biasanya tadi saya bilang mungkin di rumah itu biasanya makanannya pedas. Mungkin bikin lodehnya lomboknya banyak disesuaikan ya. Terus kerupuk, ini ada anak-anak juga nih, wah ini kalau nggak pakai kerupuk ini nggak mau gitu. Jadi kalau makanan-makanan yang seperti itu gimana, sifatnya kan bukan yang pokok ya, tapi supaya memancing anak. Betul. Supaya itu boleh nggak dokter sebenarnya? Kerupuk ya, dengan aneka modelnya, banyak macam. Mungkin yang macam snack juga, kerupuk yang besar, yang begitu-begitu ya. Mungkin kita menghindari kerupuk yang dia warna menyolok, biasanya kan dengan warna menyolok tidak boleh. Kan, ya kita nggak tahu warnanya. Ini cari yang putih saja. Terus yang jelas
keras tidaknya, renyah enggaknya. Yang jelas kalau yang keras kan nggak mungkin anak ya. Kalau yang dia lembut sih nggak masalah. Ya, artinya boleh, mungkin 1 tahun ke atas boleh. Begitu diberikan kerupuk sebagai ya tadi pemancing atau penambah selera. Betul, atau supaya dia kan mau suka bisa. begitu. Iya, iya. Karena sekarang juga banyak produk juga kerupuk untuk baby kan banyak juga ya. Dari tepung beras biasanya. Iya. Lebih aman. Jadi yang tepung beras saja Iya. disarankan begitu ya. Kemudian ini tadi sempat bahas juga untuk makanan yang alergi. Nah, kalau minuman gimana? Mungkin sudah bisa merasakan teh atau kopi atau apa, minuman coklat barangkali begitu. Itu usia berapa biasanya dokter belum mulai dikenalkan ya? Kalau kopi jangan dulu ya. Katanya biar nggak step dokter. Biasanya kalau anak panas kejang kasih kopi. Dulu nenek-nenek saya suka bilang begitu. Betul nggak sih? Iya, suka minum kopi anaknya soalnya melek terus nggak kejang. Salah ya ternyata ya. Belum ada penelitian untuk itu. Belum ada penelitian ya. Jadi itu hanya mitos begitu atau apa ya, turun-temurun informasinya. Iya. Mungkin makanan yang diperbolehkan kali ya, artinya yang tidak berpengaruh buruk pada anak. Kacang hijau mungkin ya, mungkin juga dibuat buburnya boleh umur 8-9 bulan. Atau mungkin yang lain, teh boleh tapi juga tidak boleh sering-sering, meskipun kadar apa ya kafein atau tehin pada ini kan hampir mirip dengan kopi. Boleh tapi tidak boleh banyak-banyak. Kopi janganlah. Kopi jangan dulu ya. Anak kecil meskipun dengan alasan supaya tidak step tadi. Tapi kalau susu, kalau memang ASI ibunya ASI tidak mencukupi, misalnya ya, sebenarnya kalau ASI nggak mencukupi, tetap yang dikuatkan dulu adalah MPASI-nya. MPASI-nya. Jangan langsung ke susu formula sebenarnya. Kecuali kalau memang sudah berusaha istilahnya dengan segala macam cara, memang anak masih belum, boleh. Baik, iya, memang nanti tergantung pada kondisi anaknya juga ya. Iya, semakin menarik saja dokter ngobrol-ngobrol kita, tapi mungkin masih ada satu sesi lagi, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi kelanjutan dari makanan pendamping ASI bagi bayi ini. Baik, kami akan segera lanjutkan ngobrol-ngobrol kita malam hari ini setelah kita simak yang berikut ini. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Pro 2 saluran digital TVRI Jawa Timur, Senin malam. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Plong, ngobras, ngobrol bareng komunitas. Jadi gimana? Maksudnya kekeluargaan di sini kan kalau misalnya ada beberapa komunitas yang ketika mereka kopdar yang Oke, saya ajar nanti. Berbagai komunitas akan membuka wacana Anda tentang unik dan indahnya dunia komunitas dan bisa pula berinteraksi dengan pelaku-pelakunya. Pukul 21 WIB. Music for You, genre EDM, Electro Dance Music. Genre musik yang banyak diminati anak muda juga ada di Pro 2 TVRI Jatim. Anda bisa request dan memilih lagu dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang akrab. Kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Oke. Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa kita tambahkan jangkrik. Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Selasa malam Pro 2 saluran digital TVRI Jawa Timur pukul 20 WIB. Blong tampil cantik. soal gimana sih tata busana pakaian menggunakan batik yang memang Di sini dibahas bagaimana seorang wanita tampil cantik menawan dari sisi make up, cara berbusana dan etika. Anda juga bisa berinteraksi dengan pakar kecantikan. Pukul 21 WIB. Music for You, genre reggae. Anda bisa request dan memilih lagu-lagu bergenre reggae yang berasal dari Jamaika,
dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang penuh canda. You hear the lion him a roar, 'cause him a walk like a king in a concrete jungle. You hear the lion when him a roar now. When you Nonton ya. roar. Ayah bunda serta keluarga tercinta, Anda masih ikuti Plong Apa Kata Dokter malam hari ini di TVRI Pro 2 Jawa Timur yang merupakan persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Baik, kita bersama Dr. Ruli Rufiati, spesialis anak yang masih membahas tentang makanan pendamping ASI. Kami berharap ngobrol-ngobrol kita malam hari ini memberikan banyak manfaat ya, terutama juga bisa membantu mungkin memperbaiki kesalahan para bunda, para perawat, pengasuh, mungkin ya nenek, mungkin yang selama ini memberikan makanan pada bayi dengan cara suka-suka begitu atau menyesuaikan dengan kondisi pemberi makan. Tetapi saat ini kita harus sudah mulai mengenali bayi dan mulai berempati kepada bayi karena kondisi mereka tidak sama dengan kondisi orang-orang dewasa, jadi tidak bisa dipaksa, kemudian juga tidak bisa diberikan hal-hal seperti orang dewasa ketika kesulitan menelan kemudian minum sebanyak-banyaknya begitu ya, berbeda sekali. Jadi mulai berhati-hati memberikan karena ini akan berpengaruh kepada pola makan bayi dan juga nanti pada masa depannya juga ya. Baik, dokter tadi sudah dijelaskan terakhir adalah tentang apa tadi ya, mengenali tanda-tanda lapar, kemudian juga kreasi juga apa namanya memberikan makanan pada bayi. Jadi maksimalnya MPASI ini kan berarti sampai 2 tahun ya. Iya. Tadi 6 bulan sudah kita bahas, 1 tahun sudah kita bahas. Sekarang kalau lebih dari 1 tahun ke atas ini, misalnya si ibu masih bisa memberikan ASI. Itu bagaimana, dan apabila ibu tidak lagi memberikan ASI ini bagaimana ketika sudah usia 1 sampai 2 tahun? Memang pemberian ASI sebaiknya apa diusahakan sampai 2 tahun. Iya. Ya. Tetapi seringkali ketika ibu bekerja, biasanya ASInya mulai turun nih. Nah, 3 bulan, 6 bulan udah mulai turun, setahun udah bagus biasanya. Udah sudah habis misalnya. Kalau memang sudah habis, kita mencoba untuk MPASI yang harus digenjot istilahnya ya, MPASI-nya dibetulkan, ditambahkan kualitas, kalori. Kalau memang itu tidak mencukupi misalnya, boleh kalau ASI-nya nggak ada ya terpaksa diberikan susu formula. Tetapi menu utama adalah tetap makan, karena bagaimanapun nanti anak kedepannya adalah makan bukan minum susu. Ya. Terkadang banyak ibu-ibu yang mengatakan kalau susunya berkurang jauh. Lah iya, anak sudah makan, nggak apa-apa ibu, karena susu bukan menu utama, menu tambahan istilahnya ya. Menu utamanya adalah makan. Jadi sebenarnya 1 tahun itu sebenarnya bebas dalam artian makanan keluarga kan lebih boleh ya, anak boleh diberikan apapun sesuai apa yang ada di rumah. Seringkali bahwa kebiasaan makan anak itu tergantung kepada kebiasaan yang di rumah. Artinya apa ya? Dia menyiapkan makanan apa, ya itulah nanti akan yang dimakan. Termasuk juga kesukaan ibu, kesukaan ayahnya, itu akan berpengaruh kepada anak-anak. Biasanya kalau suka makan ikan-ikan, berarti anaknya lebih suka apa? Akhirnya kesana, betul, gitu ya. Terus mungkin yang krusial adalah sebenarnya pemberian MPASI ini adalah mencegah terjadinya kekurangan zat gizi dalam anak-anak. Di Indonesia masih banyak sekali angka namanya kekurangan zat besi, jadi angka defisiensi zat besi. Kekurangan makanan apa misalnya dokter? Jadi anemi. Kalau kekurangan zat besi, anemi defisiensi besi. Jadi anemi yang disebabkan karena kekurangan zat besi. Seringkali karena kalau hanya mengandalkan dari ASI nggak cukup, maka harus diberikan dari MPASI. Apa sumber zat besi? Ada yang pertama daging sebenarnya. Oh, daging. Nah, daging ini sudah bayam kok dok. Ya, bayam sak kerenjang bayam. Bayam mungkin secara kandungan dia penyerapannya yang kurang bagus dibanding daging. Daging itu sangat tinggi, penyerapannya bagus. Jadi kalau mungkin bayam butuh banyak sekali untuk menggantikan porsi daging itu. Iya, karena kan kita memberikan mungkin hanya berapa helai ya. 5 helai, 6 helai, mungkin bisa banyak. Sumber yang lain adalah hati. Oh, hati ayam, hati sapi. Seringkali orang
nggak enak dok, amis Iya, atau baunya, cara ngolahnya kali ya. Betul. Harus belajar ke master chef. Maksudnya cara mengolah bagaimana Harus supaya banyak berlatih untuk mengolah rasanya nggak ini. semua Nah, itu, ya. kemudian sayuran hijau tadi gitu ya. Nah, kemudian tadi ya anemi defisiensi zat besi. Anemi ini karena fungsi zat besi adalah dia membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau anak anemi dia pasti akan lemah, letih, lesu, males. 5L itu. 5L, 5 letih lesu ya. Berdampak Kurang pada semangat kognitif, pada IQ sebenarnya. gitu. Anaknya kan akhirnya ya agak-agak kalau diajarin tak tell me istilahnya ya. Agak lambat menerima lambat informasi. karena memang oksigen yang di otaknya berkurang. Nah, kalau begitu bisa langsung cepat ditangani nggak? Maksudnya masih terkejar ya ke fase ketertinggalan. Betul. Kalau diketahui gejala-gejala seperti itu. Jadi makanya ketika MPASI boleh diberikan tadi kaldu daging, hati, sayur harus diberikan untuk mencegah anemi supaya tidak defisiensi. begitu. Ya, Yang kedua, kekurangan vitamin A biasanya ini juga problem besar, makanya kenapa pada anak-anak balita diberikan pemberian kapsul vitamin A bulan Iya, Agustus betul. kemarin, Februari dan Agustus, karena dampak vitamin A sendiri juga besar. Selain mata, sebenarnya vitamin A penting untuk imunitas tubuh. Kalau anak kekurangan vitamin A, dia akan mudah sakit. Sumber vitamin A sering kali ibu lihat kan wortel ya. Iya. Hampir Yang tiap hari wortel paling dihafal dari sampai pelajaran. warnanya seperti orange. Ibu tiap hari kasih wortel ya. Iya, Ternyata Dok. apa Nah, alternatifnya? betul, sumber vitamin A yang lain bisa kita kasih misalnya ini warna orange ya, tomat, kemudian sayuran hijau itu juga mengandung vitamin A. Oh, begitu. Iya, orang kan Iya, hanya iya. labu. Iya, Nah, iya, gitu orange. bisa ya. Labu, tomat, dan warna-warna yang lain juga sayuran hijau. Sebenarnya vitamin A-nya juga tinggi. Oh, Ikan, tahu juga ikan juga jadi ada. memang ibu mesti banyak baca juga ya. Betul. Kalau memang pengen tahu nih kandungannya apa Apa, aja, bahan-bahan gitu, makanan. bahan-bahan makanannya itu apa. Oke, kekurangan zat besi tadi sudah bisa diatasi. Kemudian vitamin A, apalagi yang sering muncul biasanya? Ya tadi kalau ini tidak komposisinya tidak pas, Iya. pasti jatuhnya tadi ke gizi kurang atau gizi buruk berbahaya sekali karena kan kita pengennya next generasi adalah yang lebih baik. Lebih baik. Ya, kita seiring dengan program 1000 hari pertama kehidupan, di mana dimulai di janin selama kurang lebih 9 bulan atau 270 hari, dilanjutkan dengan 2 tahun pertama. Ini masa emas bagi anak. Orang lihat anak saya udah gemuk, bukan Bu. Yang dilihat adalah sebenarnya kecerdasan anak itu. Dilihat dari mana perkembangannya. Kok nggak gini kok enggak? Bisa nggak rasanya mantap. kayak gimana gitu kalau Ya, anaknya orang kurang- melihat kan hanya dari tampilan fisik. tampilan. Padahal sebenarnya justru perkembangan pesat adalah otak. Otak itu dilihat dari perkembangan anak dia. Iya tadi, Respon, tengkurap, geraknya. bicara, meraih, semuanya ya, merangkak dan sebagainya. Itu perkembangan anak. Jadi indikasinya di sana bukan Betul. karena badannya Betul. Jadi fase emas ini jangan sampai terlewati karena ini sangat penting bagi fondasi. karena yang ke tumbuh di depan. dalam nggak kelihatan otaknya. Betul. Secara proporsi otak itu sangat besar ini secara berat Pada ya. saat itu ya. Wah, 2 tahun pertama ini perkembangan sangat cepat sekali. Ketika terjadi sesuatu di sel otak sifatnya permanen, tidak bisa diperbaiki. Aduh, sayang sekali kalau sampai Nah, gagal ya. ada kalau ibaratnya kalau misalnya ini kabel listrik atau telepon ya, ketika kita banyak instalasinya, banyak ininya ya, relaynya kan kita kalau satu nggak bisa, satunya bisa. Nah, kalau sudah hilang ya sudah. Nah, pentingnya nutrisi. Tidak kalah penting adalah stimulasi. Orang mengejar nutrisinya. Oh, sudah tak kasih ini, tetapi tidak pernah dirangsang, tidak pernah diberikan tadi ya stimulasi. Dan saya Bu, kalau misalnya yang ngasuh adalah babysitter. Pengasuh, Yang penting diam. Justru anak yang penting diam, tidak menangis. Berbahaya sekali. Malah justru diminta untuk tidur, Betul. untuk duduk manis begitu. Jadi sebenarnya mungkin stasiun relaynya ada, tetapi tidak pernah dikasih sinyal. Ini berbahaya sekali. Jadi tetap nutrisi oke, stimulasi harus. Harapannya. jadi lengkap ya, dari makanannya ada, Fisiknya kemudian pihak oke. dari Ya, pihak secara keluarga juga kecerdasan ada. betul. Jangan dilupakan, karena stimulasi juga penting. Orang hanya mengejar nutrisi tetapi lupa. Untuk Tidak cukup menstimulasi. itu, tetap Jadi harus makanya diberikan dimakan. mainan-mainan juga pada bayi, Iya, begitu ya. betul ya, mainan, diajak ngobrol, diajak apa kalau ada Interaksi, ngudang, digudang ya, mendengarkan lagu-lagu mungkin betul, ya. itu kan juga merangsang ini. Nah, ini kan melengkapi supaya golden eggs daripada anak ini tidak terlewati. Sangat sayang sekali kalau
periode emas ini terlewat begitu saja. Oke, ini harus jadi benang merah untuk Betul. malam hari ini, bahwa golden age usia 0 sampai 2 2 tahun tahun ini jangan sampai ada hal-hal yang nanti membawa kerugian bagi Betul, si bayi karena sifatnya ini. permanen nanti. Betul, iya. Saya jadi teringat ini ya, mungkin kebanyakan dari ibu-ibu kita atau juga pengasuh biasanya kalau memberikan makan pada bayi itu kok nggak stay di tempat, lebih ke jalan-jalan ke kebun, lihat kereta api lah, lihat mobil, lihat pesawat gitu ya. Itu makanannya saya lihat sampai warnanya berubah. Iya, sampai butek jelas. Iya. Suruh ngabisin anaknya. Nggak mau, nggak Jadi itu boleh. gimana sebenarnya Iya. untuk maunya sih untuk menyenangkan begitu. Ternyata itu kurang bagus ya. Jadi kalau makanan terlalu lama ini sampai per air mungkin ya, atau Jebeper. jebeper, ya tidak bisa. Kita pun tidak mau makan, apalagi anak-anak. Sebaiknya kalau diharapkan setengah jam lebih harus Udah diganti. atau kalau enggak ya ngambilnya sedikit habis, ambil lagi lagi. gitu. Apakah bisa jalan-jalan? Boleh, tetapi jangan menjadi kebiasaan sebenarnya. Atau nanti anak makan juga di rumah. Iya, harus duduk di meja makan juga, edukasi ada kursi. ya, dengan kata-kata positif harus dibangun. Jangan dikira anak tidak mengerti, sebenarnya dengan anak sangat mengerti. Ketika kita bicara apa, dia pasti mengerti. Responnya kalau kita memberikan hal positif, dia juga akan membalasnya dengan positif. Muncul nilai positif. Ayo makan supaya sehat, supaya kita tanamkan nilai positif. Bukan dibantah, tidak makan nanti kedok gitu. Biasanya gitu, main ancam-ancam kan dokter. Orang tua mengira anak itu tidak mengerti. Sungguh anak itu akan Mengingat bahkan mungkin ya kata-kata pun dia akan langsung direspon. Dan akan keluar nanti. Aduh, udah banyak bunda-bunda yang menangis nih kayaknya. Sebenarnya nggak maksud saya tidak menyalahkan juga. Iya, karena memang kondisi psikis mungkin lelah, mungkin tidak sabar, kan itu manusiawi sekali ya dokter ya. Itu. Cuman kalau sudah ngerti informasi seperti ini, mudah-mudahan sudah nggak lagi ya, masa tidak dikurangin, pelan-pelan diperbaiki ya. Iya. Bahwa itu mungkin wajar juga ada kejadian seperti itu ya. Sangat banyak. Karena mungkin ibunya sudah lelah mengerjakan pekerjaan rumah seharian, masih nyuapinya lama lagi, ini makan tidak habis-habis ya. Kapan telikanya, kapan ininya. Iya, baik dokter, kita ucapkan terima kasih untuk satu pesan khusus mungkin bagi bunda dan ayah untuk mengingat pentingnya MPASI ini, apa kira-kira yang harus diingatkan? Iya, betul, statement dari dokter. Berikan makanan pendamping ASI dengan komposisi yang komposisinya harus lengkap. Jangan dimulai buah dulu dok, nggak, tetap harus dapat karbohidrat, protein, vitamin mineral dan lemak harus ada, supaya tidak ada gangguan malnutrisi atau gizi kurang atau gizi buruk bahkan. Berikan MPASI dengan tadi kesabaran, karena banyak pelajaran di sana. Perlu latihan, perlu dengan sentuhan kasih sayang. Ketika anak itu sebenarnya bisa melihat ya hati kita. Kalau kita dari hati, saya yakin insya Allah dia akan bisa menerima dengan baik. Harus dicoba. Coba sesuatu yang baru. Tidak mau ini, coba yang lain. Tidak mau ini, coba yang lain. Memang itu wajar ya terjadi ya. Dan bukan hanya cuma anak ibu sendiri, tapi banyak ibu juga yang mengalami hal seperti itu. Kita nggak tahu dia suka apa. Dia harus coba. Iya. Kemudian apakah selama periode emas itu bisa diberikan makanan-makanan di luar itu, misalnya snack apa begitu, sudah bisa belum, seperti pisang goreng atau apa yang begitu-begitu belum bisa ya? Belum. Tetapi kalau mungkin makanan lokal, katakanlah seperti nogosari ya, jajan Jawa, nggak apa-apa, itu kan tepung plus santan, mungkin kayak visin